Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también. David Beckham sudah memperingatkan Inggris sebelum laga dimulai. Menurutnya, tidak ada satupun pemain The Three Lions yang mampu menghentikan Lionel Messi selama 90 menit penuh. Inggris boleh menyiapkan strategi selama seminggu, tetapi jika memberi Messi sedikit ruang, pertandingan bisa langsung berubah. Dan ucapan itu benar-benar terbukti. Inggris sempat unggul lebih dulu. Beberapa pemain bahkan harus mengepung dan menjatuhkan Messi agar ancamannya terhenti. Namun di menit-menit terakhir, satu umpan sang kapten cukup untuk membuka jalan. Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan. Argentina comeback 2-1 dan kembali lolos ke final Piala Dunia. Yang paling mengejutkan justru terjadi setelah peluit akhir. Beckham tidak langsung meninggalkan stadion seperti pendukung Inggris lainnya. Legenda dan mantan kapten Inggris itu tetap berdiri sampai akhir, lalu bertepuk tangan ke arah Messi dan timnas Argentina yang baru saja menghancurkan negaranya. Momen itu langsung viral. Dunia kembali mengangkat ucapan lama Beckham. Syukurlah saya telah merekrut pemain terhebat sepanjang masa. Namun ini bukan hanya soal satu assist atau satu kemenangan. Di usia 39 tahun, statistik Messi di Piala Dunia 2026 bahkan disebut lebih baik daripada saat ia menjadi juara pada tahun 2022. Jadi, apa yang sebenarnya dilakukan Messi hingga Inggris harus mengeroyoknya? Beckham memberinya penghormatan dan dunia kembali menyebutnya sebagai the real GOAT. Semifinal di Atlanta berjalan ketat sejak awal. Inggris dan Argentina sama-sama bermain hati-hati hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Inggris justru unggul lebih dulu. Anthony Gordon memanfaatkan umpan Morgan Rogers untuk membawa The Three Lions memimpin 1-0. Setelah itu, Jordan Pickford beberapa kali menggagalkan peluang Argentina, termasuk sundulan Nico Gonzalez dan Alexis McAllister. Namun fokus Inggris tetap tertuju pada satu nama, Lionel Messi. Video dari berbagai akun memperlihatkan Harry Kane, Anthony Gordon, Chad Spence, dan Elliot Anderson. Hingga 5 pemain bergerak bersama untuk menghentikan Messi. Ketika sang kapten mulai membawa bola, Inggris memilih menjatuhkannya sebelum ancaman berkembang. Momen itu sepertinya membuktikan ucapan David Beckham sebelum laga. Beckham mengatakan tidak ada satupun pemain Inggris yang mampu menghentikan Messi selama 90 menit. Mereka hanya bisa berharap Messi tidak mendapatkan ruang. Argentina lalu meningkatkan tekanan. Kemudian, Lionel Scaloni memasukkan Nico Gonzalez, Rodrigo de Paul, Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, hingga Lautaro Martinez. Hasilnya terlihat pada menit ke-85. Enzo Fernandez melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti dan menyamakan skor menjadi 1-1. Lalu datang momen yang paling ditakuti Inggris. Pada masa injury time, Messi mendapatkan sedikit ruang di sisi kiri. Sang kapten mengirim umpan silang akurat ke depan gawang. Lalu, Lautaro Martinez menuntaskannya dengan sundulan pada menit ke-92. Gol itu memastikan comeback Argentina menjadi 2-1, sekaligus membawa sang juara bertahan kembali ke final. Inggris sudah mengepung dan menjatuhkan Messi, namun satu umpan darinya tetap cukup untuk mengubah semifinal. Begitu peluit panjang dibunyikan, sorotan kamera tidak hanya mengarah kepada pesta para pemain Argentina. Sosok David Beckham di tribun justru ikut mencuri perhatian. Video yang diunggah akun @magico22 memperlihatkan Beckham tetap berdiri di tempatnya ketika sebagian besar pendukung Inggris mulai meninggalkan stadion. Ia tidak terburu-buru pergi. Mantan kapten The Three Lions itu justru bertepuk tangan ke arah lapangan.
memberikan penghormatan kepada Lionel Messi dan timnas Argentina yang baru saja memastikan tiket ke final. Unggahan itu bahkan menulis bahwa Beckham menjadi orang Inggris terakhir yang meninggalkan stadion karena memilih menyaksikan hingga seluruh perayaan Argentina selesai. Momen tersebut langsung viral dan menuai pujian karena menunjukkan sportivitas seorang legenda sepak bola. Padahal sebelum pertandingan, Beckham sudah lebih dulu mengingatkan bahwa Inggris akan kesulitan menghentikan Messi. Dalam pernyataannya yang dibagikan, Strike Sport mengutip Center Goal HQ, Beckham mengatakan Messi hanya membutuhkan sedikit ruang untuk mengubah jalannya pertandingan. Ia juga mengakui tidak melihat ada pemain Inggris yang benar-benar mampu menjaga Messi selama 90 menit. Prediksi itu akhirnya terbukti. Messi memang tidak mencetak gol, tetapi 2 asisnya membawa Argentina membalikkan keadaan dan menang 2-1 atas Inggris. Apa yang diperingatkan Beckham berubah menjadi kenyataan di atas lapangan. Media Argentina, La Capital, kemudian memperlihatkan momen Beckham meninggalkan stadion. Ia berjalan keluar dengan tenang, tetap tersenyum bahkan menyapa orang-orang di sekitarnya. Tidak ada ekspresi kecewa berlebihan, tidak ada alasan yang dicari. Beckham datang sebagai pendukung Inggris. Namun ketika pertandingan berakhir, ia memilih memberikan penghormatan kepada pemain yang sejak awal ia yakini tidak akan mampu dihentikan oleh negaranya. Usai Argentina menyingkirkan Inggris, media sosial langsung dipenuhi pujian untuk Lionel Messi. DAZN Football mengingatkan bahwa tepat 3 tahun lalu, Inter Miami mengumumkan perekrutan Messi. Ironisnya, semifinal ini menjadi pertama kalinya David Beckham harus mendukung tim yang menjadi lawan pemainnya sendiri. Tidak lama kemudian, akun Wina FC kembali mengangkat ucapan Beckham setelah Inter Miami menjuarai MLS Cup 2025. Saat itu ia berkata, "Thank God, I've signed the greatest player of all time." Kutipan tersebut kembali viral setelah Messi membawa Argentina lolos ke final. Pujian juga datang dari jurnalis NBC Atlanta, Maria Martin, yang menyebut umpan Messi untuk gol kemenangan Lautaro Martinez sebagai momen yang tidak akan pernah dilupakannya. Sementara Fabrizio Romano membagikan video Messi yang berlutut dan menutup wajah setelah peluit akhir, menggambarkan betapa emosionalnya kemenangan tersebut. Statistik Messi pun semakin memperkuat perdebatan GOAT. Pandit Football menyebut perjalanan Messi di Piala Dunia 2026 sebagai the ultimate masterpiece. Hingga semifinal, ia telah mencatat 8 gol dan 4 assist dalam 7 pertandingan. Bahkan 2 dari akun statistik Solly Nation SP menunjukkan performa Messi di Piala Dunia 2026 lebih baik dibanding saat ia menjadi juara dunia pada 2022, baik dari jumlah gol, assist, peluang yang diciptakan maupun dribble sukses. Kemenangan atas Inggris ternyata belum menjadi penutup cerita. Seusai pertandingan, Lionel Messi justru mengirim pesan tegas kepada semua pihak yang selama ini meragukan Argentina. Dalam wawancara yang diunggah akun Modo Scaloneta, Messi mengatakan Argentina sudah menjadi tim terbaik dalam 4 tahun terakhir, suka atau tidak suka orang lain. Ia menegaskan keberhasilan mereka bukanlah kebetulan dan tidak ada yang menghadiahkan pencapaian itu kepada Argentina. Menurut Messi, lolos ke 2 final Piala Dunia secara beruntun menjadi bukti kualitas tim asuhan Lionel Scaloni. Otra vez que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años, duela quien le duela y digan lo que diga, y hoy una vez más nos ponemos entre los 2 mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir 2 finales del mundo seguidas es para poco y este grupo lo consiguió. Pernyataan itu sekaligus menjawab kritik yang selama ini menyebut Argentina hanya beruntung atau terlalu dibantu keadaan. Kini setelah menyingkirkan Inggris, Argentina kembali berdiri sebagai salah satu dari 2 tim terbaik di dunia. Namun Messi memilih tidak larut dalam euforia. Fokusnya langsung tertuju pada laga final melawan Spanyol. Dalam wawancara yang dibagikan akun M10 GOAT, Messi menyebut Spanyol sebagai tim besar dengan filosofi permainan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ia mengaku mengenal karakter permainan La Furia Roja.
karena pernah menghadapi banyak pemain dan masih mengikuti Barcelona, klub yang selalu memiliki tempat spesial di hatinya. Karena itu Messi memprediksi final nanti akan berlangsung sangat seimbang. Tidak ada rasa jemawa meskipun Argentina datang sebagai juara bertahan. Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo. Kini hanya tersisa satu pertandingan lagi. Setelah membungkam Inggris, mendapat penghormatan dari David Beckham, dan kembali membuat dunia menyebutnya sebagai the real GOAT, Messi tinggal selangkah lagi untuk mempertahankan gelar juara dunia dan menyempurnakan salah satu kisah terbesar dalam sejarah sepak bola. Argentina sudah membungkam Inggris, Beckham sudah berdiri memberi penghormatan, dan dunia kembali melihat alasan Messi disebut sebagai GOAT. Namun ceritanya belum selesai. Di usia 39 tahun, Messi tinggal satu langkah lagi untuk membawa Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Lawannya adalah Spanyol, tim besar dengan filosofi yang sangat dikenalnya. Jika Messi kembali menang, ini bukan sekedar trofi kedua. Ini akan menjadi akhir yang sempurna dari mahakarya terbesar dalam sejarah sepak bola.